Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Muthaharoh MPDI selaku dosen pengampu manajemen PAI luar sekolah. Saya Ika Mediansah. Saya Siti Fadila. Saya Okulaya. Saya Ridwan Maulana Pradista. Di sini kami dari kelompok 7 akan membuat video singkat tentang manajemen pengelolaan pendidikan keaksaraan berbasis moderasi beragama. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi pendidikan keaksaraan. Nah, yang pertama, definisi pendidikan keaksaraan itu, pendidikan keaksaraan itu adalah proses pembelajaran yang ditunjukkan kepada orang dewasa atau kelompok masyarakat yang belum memiliki kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan bisa disebut juga dengan kalistung. Nah, kata keaksaraan itu berasal dari kata aksara yang berarti huruf atau simbol tulisan. Oleh karena itu, pendidikan keaksaraan berfokus pada membekali warga belajar dengan keterampilan dasar untuk memahami dan menggunakan aksara dalam kehidupan sehari-harinya. Pendidikan keaksaraan di Indonesia itu biasanya terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu keaksaraan dasar. Keaksaraan dasar ini berfokus pada pengenalan huruf, angka, dan membaca sederhana. Dan yang kedua itu keaksaraan lanjutan. Keaksaraan lanjutan ini itu yang menguatkan keterampilan dasar agar dapat digunakan secara lebih fungsional. Dan yang ketiga itu ada keaksaraan usaha mandiri. Ini mengintegrasikan keterampilan literasi dengan aktivitas ekonomi atau sosial untuk kemandirian warga belajar. Yang kedua itu ada urgensi pendidikan keaksaraan. Nah, apa sih urgensi pendidikan keaksaraan? Pendidikan keaksaraan itu sangat penting karena menjadi pondasi dasar dalam kehidupan seseorang. Contohnya, ketika seseorang itu tidak bisa membaca atau menulis, ia akan sulit memahami informasi penting seperti berita, petunjuk obat, atau bahkan hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu, keaksaraan itu tidak hanya soal pendidikan, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan politik. Nah, dari sisi pembangunannya, pendidikan keaksaraan itu membantu menurunkan angka kemiskinan dan mendorong keterlibatan aktif dalam masyarakat. Masyarakat yang paham aksara dapat bekerja lebih produktif, terus mampu mengikuti pelatihan keterampilan, serta bisa mengakses informasi secara mandiri. Nah, selain itu juga, keaksaraan juga berkaitan erat dengan penguatan demokrasi, karena warga negara yang bisa membaca akan lebih memahami proses pemilu atau kebijakan publik dan dapat menyuarakan aspirasinya secara tertulis. Dan tingginya angka buta huruf di beberapa daerah Indonesia itu menunjukkan bahwa keaksaraan masih menjadi tantangan yang sangat besar. Tanpa upaya serius dapat pendidikan keaksaraan, kelompok masyarakat tertentu akan terus terpinggirkan, baik dari aspek sosial maupun ekonominya. Oleh karena itu, program keaksaraan itu harus menjadi prioritas untuk mewujudkan masyarakat yang adil, cerdas, dan mandiri. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan bagaimana manajemen pembelajaran lembaga pendidikan keaksaraan. Manajemen pembelajaran dalam lembaga pendidikan keaksaraan adalah serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan belajar mengajar yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan warga
belajar dewasa. Yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran. Tahap ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan warga belajar melalui survei atau diskusi dengan tokoh masyarakat. Dari hasil tersebut disusunlah kurikulum, silabus, dan materi yang relevan. Materi tidak boleh abstrak tetapi harus kontekstual, misalnya untuk nelayan bisa belajar membaca melalui informasi harga ikan, atau bagi petani melalui label pupuk dan jadwal tanam. Yang kedua itu ada pelaksanaan pembelajaran. Proses pembelajaran biasanya dilakukan dalam kelompok belajar atau pokja berisi 10-20 orang. Dan yang ketiga itu ada evaluasi pembelajaran. Penilaian tidak hanya fokus pada aspek kognitif atau pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. Nah, dan yang keempat itu ada faktor penunjang dan penghambat. Faktor penunjang antara lain adalah kualitas tutor, semangat warga belajar, dan dukungan keluarga atau masyarakat. Adapun hambatannya yaitu berupa keterbatasan dana atau waktu yang terbatas. Bagian D, bagaimana manajemen kesiswaan lembaga pendidikan keaksaraan. Manajemen kesiswaan adalah proses yang mengatur seluruh aspek terkait warga belajar, mulai dari perekturan, bimbingan, kegiatan pengembangan diri, hingga pemantauan perkembangan mereka. Dan yang pertama itu ada perencanaan kesiswaan. Meliputi perencanaan kesiswaan ini, warga belajar identifikasi kebutuhan dan penyusunan program yang sesuai. Dan yang kedua itu ada sistem penerimaan, biasanya sederhana namun tetap memperhatikan usia, motivasi belajar, dan kesiapan mengikuti program. Dan yang ketiga itu ada kegiatan pengembangan diri. Selain belajar kalsitung, warga belajar juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti pelatihan keterampilan, bakti sosial, atau diskusi kelompok. Nah, ada evaluasi dan pemantauan. Dilakukan secara berkala melalui ujian, observasi, dan diskusi. Dan yang terakhir itu ada tantangan, seperti rendahnya motivasi belajar karena usia atau pekerjaan, serta keterbatasan fasilitas dan tutor. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat persuasif dan fleksibel sangatlah penting. Ini saya akan menjelaskan bagaimana manajemen kepegawaian lembaga pendidikan keaksaraan. Nah, manajemen kepegawaian dalam lembaga pendidikan keaksaraan itu cara bagaimana lembaga mengatur, memilih, atau membina dan mendukung para tutor atau pengajar agar kegiatan belajar berjalan dengan baik dan lancar. Tutor ini adalah orang yang langsung berhadapan dengan warga belajar. Mereka yang mengajarkan baca tulis dan hitung secara langsung. Ada beberapa langkah penting dalam manajemen kepegawaian. Yang pertama yaitu rekrutmen dan penetapan tutor. Tutor biasanya berasal dari guru honorer, mahasiswa KKN, atau warga sekitar yang memiliki kemampuan baca tulis yang baik. Penempatannya disesuaikan dengan lokasi kelompok belajar dan karakter peserta. Yang kedua itu pelatihan dan pengembangan. Tutor diberikan pelatihan agar mereka mampu mengajar orang dewasa dengan metode yang tepat. Pelatihan juga mencakup aspek sosial seperti membangun empati dan komunikasi yang baik. Nah, yang ketiga yaitu evaluasi kinerja. Ini dilakukan untuk memastikan tutor menjalankan tugasnya dengan baik. Penilaian mencakup kehadiran, metode mengajar, dan keberhasilan peserta. Yang terakhir yaitu kesejahteraan tutor. Tutor seringkali hanya mendapatkan honor kecil atau bahkan bekerja secara sukarela. Untuk menjaga motivasi mereka, perlu ada intensif finansial, pelatihan lanjutan, atau penghargaan formal. Nah, ini saya akan menjelaskan bagaimana manajemen sarana dan prasarana lembaga pendidikan keaksaraan. Nah, sarana dan prasarana adalah alat dan fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar. Dalam konteks keaksaraan yang sering dilakukan di lingkungan terbuka atau rumah warga, pengelolaan sarana prasarana sangat penting. Yang pertama ada perencanaan. Ini menentukan apa saja alat dan tempat yang dibutuhkan, misalnya buku, papan tulis, kursi, atau ruangan belajar. Perencanaan dilakukan bersama warga dan tokoh masyarakat. Yang kedua itu
pengadaan. Sumber bisa berasal dari pemerintah, sumbangan masyarakat, atau inisiatif lembaga sendiri. Kreativitas sangat diperlukan, misalnya memanfaatkan papan bekas atau menggunakan kalender sebagai media belajar. Yang ketiga, pemanfaatan. Tutor dilatih agar mereka bisa memanfaatkan media sederhana secara maksimal. Misalnya, belajar menulis dari label makanan atau majalah bekas. Nah, yang terakhir, pemeliharaan dan keberlanjutan. Sarana yang sudah ada harus dirawat bersama, misalnya dengan membuat jadwal piket warga. Lembaga juga perlu mencari mitra atau pemerintah desa, LSM, CSR, agar sarana terus tersedia. Ya, materi selanjutnya yaitu bagaimana manajemen keuangan lembaga pendidikan keaksaraan. Manajemen keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi semua aktivitas keuangan di lembaga keaksaraan. Perencana dan anggaran disusun berdasarkan program kerja seperti dana untuk honor tutor, alat tulis, pelatihan, dan transportasi. Ini harus realistis dan efisien. Sumber dana bisa berasal dari pemerintah, misalnya BPO Kesetaraan Swadaya Masyarakat, CSR, atau usaha lembaga, misalnya membuat kajian atau kursus menjahit. Pelaksanaan dan pembukuan semua mengeluarkan harus sesuai perencanaan dan dicatat secara rapi menggunakan buku kas atau aplikasi sederhana. Ini untuk menjaga transparansi dan memudahkan audit. Pelaporan dan transparansi laporan disusun secara berkala dan bisa diakses oleh pihak terkait, dinas pendidikan, masyarakat, mitra. Transparansi meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tantangan minimnya pengetahuan pengelola tentang akuntansi dan terbatasnya dana. Solusinya adalah dan membangun jaringan untuk mencari dana tambahan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sekian video singkat dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.